Asal-usul Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Kata Mataram berasal dari bahasa Sanskerta, Mart, yang berarti ibu. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Raja di Kerajaan Mataram kuno. 1. Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Shailendra 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga 820 sampai 840 Masehi. Selanjutnya ada pembahasan prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu Prasasti Kalasan. Prasasti ini ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Prasasti ini berangkat tahun 700 Saka 778 Masehi dan ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pranagari India Utara. Prasasti ini menceritakan tentang pembangunan candi, kalasan, dan biara bagi para pendeta. Lalu yang kedua, Prasasti Mansyasi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Matse, Magelang Utara, Jawa Tengah. Prasasti ini berangkat tahun 907 Masehi dan memuat daftar silsilah raja-raja Mataram sebelum Raja Balitung. Selanjutnya yang ketiga yaitu Prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di Desa Canggal, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berangkat tahun 654 Saka 732 Masehi dan ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian lingga di Bukit Sirangga oleh Sanjaya. Yang keempat, Prasasti Ratu Boko. Prasasti ini berangkat tahun 856 Masehi dan menceritakan tentang kekalahan Raja Balaputra Dewa dalam perang saudara melawan kakaknya Pramodawardhani. Yang kelima, Prasasti Sojomerto. Prasasti ini mencatat tentang pembangunan Vihara Venuvana, sebuah biara Buddha oleh Raja Rakai Kayuwangi. Selanjutnya yaitu pembahasan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Antara lain, pertama Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8. Yang kedua, Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9. Candi ini juga dikenal dengan nama Candi Loro Jonggrang. Yang ketiga, Candi Sewu, yaitu candi Hindu yang terletak di Desa Bugisan, Klaten, Jawa Tengah. Yang keempat yaitu Candi Mendut, candi Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur. Yang kelima, Candi Paon adalah candi Hindu yang terletak di antara Candi Borobudur dan Candi Mendut. Yang keenam, Candi Gedong Songo adalah berada di puncak Gunung Ungaran dan Jawa Tengah. Yang ketujuh, Candi Sari, yaitu berlokasi di Dusun Bendan, Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Yang ke-8, Candi Penampihan, yaitu candi Hindu kuno yang dibangun pada tahun Saka 820 atau 898 Masehi. Yang ke-9, Candi Gunung Sari, ia adalah berlokasi di Magelang. Dinasti penguasa Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Dinasti Sanjaya, bercorak Hindu.
Raja Sanjaya adalah pendiri kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram Medang pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Raja-raja lain dari dinasti ini adalah Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, dan Rakai Garung. Yang kedua ada dinasti Shailendra, bercorak Buddha. Dinasti ini mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti ini. Raja Banu adalah pendiri dinasti ini. Beberapa raja dari dinasti ini adalah Rakai Panunggalan atau Dharanindra. Yang ketiga ada dinasti Isyana. Empu Sindok pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Masa kejayaan hingga keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kejayaan Kerajaan Mataram kuno berhasil merangkul kejayaan di era pemerintah dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayah hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaian adalah pembangunan Candi Borobudur. Masa kejayaan hingga keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Kerajaan Sriwijaya Balaputra Dewa kepada Pakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut. Bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa, kala ibu kota Kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empok Sindok. Kala itu Raja Dharmawangsa telah lengah karena merayakan pernikahan putrinya, sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari Lauram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu Kerajaan Sriwijaya. Kesimpulannya adalah Kerajaan Mataram kuno adalah sebutan untuk kerajaan yang dulu pernah ada di wilayah Indonesia pada abad yang ke-8 dengan sebutan Medang. Kerajaan Mataram kuno adalah bagian dari salah satu kerajaan yang memiliki corak Hindu dan Buddha. Kerajaan Mataram kuno pada awalnya yaitu pada abad ke-8 berdiri di wilayah Pulau Jawa, yaitu di wilayah yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno menggunakan salah satu jenis mata uang pada saat itu yang terbuat dari emas dan perak. Kerajaan Mataram kuno menjadi salah satu sumber sejarah bagi kehidupan di Indonesia dan menjadi sumber pembelajaran. It's fearless.